doa terobosan kita ada di sana renungan yang Bapak bagi kami. Roma pasal 1 ayat yang kelima. Bolehkah kita membaca bersama-sama? Ini tidak panjang. Roma pasal 1 ayat yang kelima. Dengan perantaraannya. Dua, mulai. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Waktu Bapak ulang-ulang membaca pasal 1, baca pasal 2 sampai ayat pasal 11, ulang lagi membaca balik-balik. Rasanya Bapak tidak boleh maju lagi. Karena begitu kaya, begitu luar biasa. Di permulaan pasal sampai pasal 11 saja itu sudah cukup padat, cukup berisi, cukup jelas. Dan mengapa Bapak susah untuk beranjak ke pasal berikutnya? Saya ingin memiliki semuanya. Saya ingin mengetahui semuanya. Saya ingin mengalami semuanya. Saya ingin membagi semuanya kepada kita semua. Dan karena sukacita Bapak terhadap kebenaran ini, Bapak mau membagi kepada kita hari ini juga. Khususnya ayat 5 saja dulu. Roma 5, pasal 1 ayat yang kelima ini. Dengan perantaraan Yesus. Itu pertama pribadi Yesus. Kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ketika Bapak sampai di sini, wah, saya terus berkata kepada Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Ayat ini sudah berbicara tentang karya Allah dan permulaan rencana Allah sampai kepada saya telah memilikinya. Dan Bapak setelah mempelajari ini, Bapak ingin membawa kita melihat ini satu judul di bawah tema besar kita, anugerah, dan subtema kita hari ini atau judulnya struktur administrasi Kristus. Kalau kita melihatnya, tidak ada apa-apa pun hubungannya dengan administrasi atau struktur administrasi ini. Tapi bila Bapak amati di dalamnya, sehingga terlaksananya, tercapainya apa yang Tuhan telah rencanakan, mulai daripada Kristus Yesus sampai kepada para rasul, sampai ke ujung bumi, sampai kepada saya hari ini, sudah tersimpul. Ini kesimpulan. Ini titik permulaan dan juga titik penutupnya. Diawali dengan perantara Kristus, diakhiri dengan ketaatan kepada Kristus. Dan waktu Bapak kembali memperhatikannya, sangat sesuai. Saya diberi pengertian oleh Tuhan tentang satu struktur administrasi Kristus. Bila kita berbicara tentang struktur administrasi Kristus, itu berarti adanya bentuk yang Tuhan telah sediakan. Dan bentuk administrasi ini bukanlah ideal manusia, tetapi ini sudah sedia ada di dalam Allah yang sumber segala hikmat dan pengetahuan. Dia sudah menetapkannya, dan bentuk itu dibawanya ke dalam dunia ini. Kekuasaan itu dibawanya ke dalam dunia ini. Pengaruh
dalam dunia ini karena ia menjadi suatu keperluan bagi manusia. Selamat datang kepada Pak Chua dan keluarga. Kita membaca dari Roma 1 ayat yang ke-5. Kitab Roma 1 ayat ke-5. Bicara tentang struktur administrasi itu berarti ada kepalanya, ada pemimpinnya, ada permulaannya. Jadi permulaan daripada apa yang kita bicarakan di sini adalah Kristus. Permulaannya dari kekal sampai kekal, dan pelaksanaannya sampai kepada tujuan kembali kepada Dia, dari Dia untuk Dia. Dan segala sesuatu yang dilaksanakannya tidak ada yang terlepas. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlangkah, tidak ada yang terabaikan. Semuanya dikerjakannya dengan sempurna dan kembali kepada Dia. Semua yang datang daripada Tuhan, artinya dimanage-nya dengan baik, diaturnya dengan baik, dilihatnya dengan baik, dipeliharanya dengan baik, diperhatikannya keperluan kebutuhan itu masing-masing dengan baik, dari perkara yang besar sampai kepada yang sangat kecil sekalipun. Makhluk yang besar kepada kita yang manusia sampai kepada makhluk ciptaan yang paling kecil, Tuhan memperhatikan keperluan-keperluan ini begitu rinci sekali masuk di dalam administrasi ini. Tapi khusus kita bicara hari ini yang dihubungkan dengan karya penyelamatan untuk kita sebagai manusia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tidak biasanya orang membuat pengajakan di awal, tetapi Bapak membuat satu pengajakan di awal ini. Ajakannya seperti ini. Mari kita beri diri kita, mari kita serahkan diri kita kepada Kristus untuk diadministrasinya, diaturnya, diurusnya sedemikian rupa. Jika kita berada di situ, pasti kita berada di dalam jaminan Tuhan, tidak akan terlepas dari tangan Tuhan, baik untuk hidup kita yang sementara maupun hidup kita yang kekal bersama dengan Tuhan. Baik saat kita putus asa, saat kita merasa sendirian, saat kita tidak mampu mencapai apa-apa yang dijanjikan Tuhan yang di dalam Dia, jika kita berada di dalam administrasi Allah, itu sudah difikskan, ditetapkan, tidak mungkin ada perubahan. Dan rencana Allah itu kekal adanya. Sedikit Bapak ingin jelaskan tentang struktur. Kalau bahasa Inggrisnya, kalau saya tidak salah, structure. Kata struktur itu dalam bahasa Latin struktura, yang memberi arti tepat, dan yang kedua membangun atau menggambarkan bangunan. Apa hubungannya dengan struktur yang kita belajar? Menurut Wikipedia, ini nama satu pribadi. Struktur itu katanya adalah pengaturan dan pengorganisasian unsur-unsur yang saling terkait dalam suatu objek material, sistem yang terorganisasi. Bila Bapak perhatikan ini, menurut dia, dan saya lihat dalam kamus bahasa Malaysia, kamus bahasa Indonesia, saya sangat tertarik dengan apa yang Wikipedia ini
simpulkan tentang apa itu struktur. Dia memberi penekanan tentang suatu ikatan, satu keterkaitan satu dengan yang lain. Sementara dari bahasa Latin berbicara dengan menekankan tentang tepat atau ketepatan. Jadi struktur itu berbicara tentang suatu ketepatan yang tidak dapat diubah. Jadi Tuhan kita menetapkan sesuatu ketetapan yang tidak berubah dan tepat, yang tidak bisa digeser dan yang tidak akan mudah dan tidak dapat dipengaruhi oleh mana-mana apapun idea di dalam dunia ini. Sementara administrasi Kristus, kalau pada umumnya kita tahu administrasi itu adalah berbicara tentang urusan surat menyurat, mesyuarat, dan file banyak. Mungkin di office banyak file hasil mesyuarat dan berbagai peraturan, perancangan-perancangan yang hebat, dan nanti dicari-cari kemudian baru dirujuk balik kalau ada kesempatan. Ini yang belum terlaksana, ini sudah terlaksana dan sebagainya. Tetapi di dalam administrasi Kristus bukanlah demikian. Ini bukan soal susun menyusun file atau kertas atau ide otak manusia, tetapi yang berbicara perkara yang lain. Penekanan dan keutamaan daripada administrasi serta pelaksanaannya itu berbicara tentang pertanggungan jawab pemimpin. Pemimpin yang pertama adalah Kristus, dan pemimpin yang kedua adalah rasul-rasul. Dan rasul-rasul melatih setiap orang yang percaya itu menjadi pemimpin-pemimpin. Seterusnya sampai kepada anak-anak cucu kita yang kecil, kita menurunkan suatu tipe kepimpinan. Dan tipe kepimpinan ini melihat satu tanggung jawab yang sangat penting yang diberikan kepada mereka. Yesus berkata, belajarlah kepadaku, pikullah kuk yang kupasang kepadamu. Seperti sapi atau lembu yang membajak. Sekarang sudah tidak ada itu. Mungkin di daerah kita tidak ada. Tapi daerah-daerah yang macam di Indonesia dan Thailand, mungkin di China masih ada, menggunakan sapi untuk membajak sawah. Mereka biasanya tahu itu apa namanya? Apa? Itu kayu yang buat di sini, kemudian dia tarik itu bajaknya. Jadi bagi lembu yang baru atau belajar untuk membajak, dia akan simpankan kuk itu bergabung dengan yang satu. Yang pandai dengan yang tidak pandai, dia kasih satu. Supaya dia belajar setia, dia belajar taat, dia tahu bagaimana apa fungsinya, peranannya, tanggung jawab dia. Jadi yang satu ini akan memimpin dia. Kalau ini melawan, kira-kira siapa yang sakit? Dua-duanya sakit. Sakit begitu mana kayu, keras begitu kayu kan? Jadi waktu pemandunya menarik dia kemana, kalau kita bilang pusing atau Indonesia bilang putar, dia akan putar ikut. Dia ikut sampai dia menjadi pakar ahli. Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku, pikullah kuk yang pasang. Itu enak, tidak berat, ringan. Sebab Anda tidak memikulnya sendiri. Tuhan yang melakukan. Ini tanggung jawab. Oke, administrasi Tuhan Yesus ini berbicara tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Apa yang dilakukannya? Ia menyediakan suatu wadah yang tepat. Dia menyediakan satu wadah yang tepat di mana inkarnasi firman itu menjadi kenyataan. Ia menyediakan bagaimana saya menyederhanakan pemahaman ini supaya anak-anak baca paham.
Ia menyediakan suatu apa sih bahas kita untuk wadah remaja atau wadah. Kalau remaja wadah, bahasa Malaysia juga wadah kan? Tempat, Hah? tempat kan? Wadah bahasa Malaysia juga. Seperti bahasa Malaysia pun wadah juga. Dia menyediakan wadah. Ya, pemimpin itu Tuhan kita dan para rasul dan seterusnya. Dan pemimpin gereja seharusnya menyediakan wadah yang tepat. Tempat yang tepat, yang sesuai, di mana inkarnasi maksudnya Allah itu kesaksian tentang Allah menjadi manusia itu, datang menebus kita, menyelamatkan kita itu menjadi kenyataan. Dan tanggung jawab pemimpin ini juga supaya di mana gereja atau jemaat atau orang percaya itu betul-betul menjadi satu tubuh Kristus. Inilah tanggung jawab, inilah administrasi gereja. Bukan berbicara tentang file, bukan berbicara tentang masyarakat, tetapi satu pelaksanaan. Selain pada itu yang berbicara tentang kehadiran Kristus yang hidup, diteguhkan, dinyatakan di tengah-tengah umat manusia. Inilah inti administrasi Kristus, supaya kesaksian tentang Allah, pelaksanaannya dapat dialami, diturunkan sampai kepada semua orang di ujung bumi, dan semua orang boleh percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebagai ekspresi dari keseluruhan tanggung jawab pemimpin dalam pelayanan, bagaimana ia melihat suatu keperluan gereja. Tanggung jawab seorang pemimpin, ia melihat keperluan gereja, melihat keperluan manusia. Tuhan melihat keperluan manusia, kemudian dia melakukannya, dia melaksanakannya, dia mengutamakannya, dan dia mengerjakannya untuk memenuhi keperluan sampai tuntas, selesai. Jadi bagaimanakah strategi dan rencana itu boleh dicapai, goal itu boleh dicapai? Tuhan datang, dia membentuk murid-muridnya, dan murid-muridnya akan membentuk lagi murid, dan murid-murid membentuk lagi murid, dan sampai kepada kita semua. Hari ini kita berada di dalam pemuridan Kristus. Pertanyaan yang ajakan yang saya tinggalkan tadi, maukah kita, bersediakah kita untuk mempersembahkan hidup kita, memberinya ke dalam tangan Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan, melayani Dia. Rasul Paulus melihat satu perkara yang sangat luar biasa. Sebab itu Bapak ingin katakan di sini, manifestasi administrasi Kristus diaplikasikannya dengan fakta terbentuknya suatu relasi atau hubungan yang kekal, kerajaan Allah dengan manusia yang berdosa. Yaitu pertama, kita boleh melihat di
handphone kamu di situ. Kristus menjadi perantaraan kita. Inilah manifestasi administrasi Kristus yang diaplikasikannya dengan fakta sehingga terbentuknya suatu relasi abadi yang kekal, hubungan yang abadi yang kekal dengan Allah, kerajaan Allah dengan manusia yang berdosa. Kristus menjadi perantaraan kita. Dari ayat ini yang kita baca bersama-sama tadi, saya ulangi. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia. Rasul Paulus melihat ini satu perkara yang luar biasa, yang tidak ada bandingnya dengan segala perkara yang di dunia ini. Jabatan-jabatan kedudukan yang pernah dia alami, perasaan junjungan orang kepada dia yang pernah dia rasakan. Bagaimana orang junjung dia, bagaimana hormat orang kepada dia, bagaimana orang kagum kepadanya, dan sebagainya. Bahkan Rasul Paulus melihat semuanya itu sampah, tidak ada arti apa-apa. Karena itu Rasul Paulus berkata, Kristus perantaraan kami. Perantaraan apa itu? Perantaraan antara surga dengan bumi. Kalau ada seseorang yang dia melihat malaikat turun dari surga, datang kepadanya, lalu bercakap kepada dia, siapa di antara kita yang tidak mau mendengar kesaksian? Saya pikir kita semua mau mendengar. Kita mungkin mau bertanya secara pribadi, bagaimana perasaanmu? Bagaimana pengalamanmu? Walaupun mungkin dia pergi ke sekitar, kita akan bagi masa untuk mendengar kesaksian. Ini hebat, ini luar biasa. Yang Rasul Paulus katakan dia perantaraan, Rasul Paulus sendiri melihat dia berbicara dari langit, dari atas. Saya katakan di sini, seolah-olah langit terbuka dengan besar lebarnya dan mengeluarkan cahaya yang tidak dapat dipandang oleh Rasul Paulus. Ketika itu namanya Saulus. Ketika cahaya itu menimpa dia, dia jatuh dari kudanya sampai ke tanah. Dan dia tidak dapat melihatnya, hanya dia mendengar suara itu. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus katakan, siapakah engkau Tuhan? Yesus berkata dengan jelas, akulah Kristus, akulah Tuhan yang kau aniayai itu. Dalam arti menganiayai orang-orang yang percaya kepadaku, berarti kau menganiayai pribadi Allah. Kita menganiayai sesama kita Kristen, sesama manusia, berarti kita menganiayai Tuhan. Kita menolak kesaksian sesama kita, meremehkan, merendahkan, berarti kita merendahkan Tuhan. Yesus berbicara tentang satu relasi, satu hubungan, satu keterikatan yang sangat hebat, luar biasa. Ini pengalaman pertama Rasul Paulus yang tidak dapat dikalahkan oleh pengalaman apa-apa. Karena seketika itu tidak pernah sebelumnya yang mendengar sesuatu suara dari langit. Walaupun seorang pemimpin agama yang begitu taat kepada hukum Taurat, kepada agamanya, sampai-sampai orang yang sesamanya tidak pernah melihat kekurangan Paulus. Dia seorang yang berhasil menjadi pemimpin agama yang hebat. Itu sebabnya Bapak katakan, ini adalah administrasi Kristus. Paulus sangat kagum, dan ia menggunakan kata perantaraan. Kata perantaraan
berita dari perjanjian lama. Saulus, tolong kau bicara bahwa kata ini harus kau ungkapkan. Tetapi apa yang dibentuk Tuhan dalam hatinya, apa yang Paulus imani dalam hatinya, apa yang Paulus rasakan, apa yang telah membentuk dia, apa yang telah mengubah dia, apa yang menjadi keteguhan imannya, apa yang menjadikan dia kuat, apa yang membuat dia tidak bisa tergeser apapun perasaannya. Karena dia melihat Kristus adalah perantaraan. Dan sekarang saya sudah menjadi teamwork Kristus. Saya telah menjadi bagian daripada tujuan Kristus, tujuan Allah bagi manusia. Saya mengalaminya. Apakah pengalaman Paulus? Apakah administrasi Allah? Administrasi Kristus. Ia menyatakan diri kepada Saulus. Ia bukan menghakimi Saulus. Ia bukan menghukum Saulus. Tetapi lihat ayat berikutnya. Dia menganugerahkan, memberi kasih karunia. Jadi boleh tolong baca dan jadi baca ayat kembali. Ayat 5. Saya baca di sini. Pelan-pelan. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Terima kasih. Bolehkah kita muliakan Tuhan? Apa yang Paulus alami? Dia mengalami kasih karunia. Bukankah itu waktu yang paling tepat bagi Kristus menghakimi Saulus, membunuh Saulus, membinasakan Saulus, menghancurkan Saulus, mencela Saulus, mencemooh Saulus? Itu waktu yang paling tepat. Karena saat Saulus menganiaya dia, itu waktu yang paling sesuai Tuhan memberi hukuman kepada dia. Jika ada sesama kita bersalah, tetapi hukuman Tuhan tertunda untuk dia, siapa yang membuat keputusan lebih cepat biasanya? Gereja. Administrasi Tuhan bukan membawa file peraturan perlembagaan gereja atau harus dikucilkan, tapi Kristus mengangkat dia, mengubah dia, membentuk dia, membersihkan dia, meluruskan pikirannya, semuanya yang indah dan luar biasa. Jelas? Sudah mengalaminya? Sudah kita alami kasih karunia Tuhan? Apakah kita sudah mendengar suara dia kepada kita seperti Saulus? Adakah kita pernah melihat cahayanya? Mungkin tidak seperti yang Saulus lihat, tetapi saya yakin kadang kita mendengar lagu rohani atau kata-kata seseorang atau firman Tuhan yang dibaca, kita disinari, diterangi hati kita. Tapi bagaimana respon kita? Apakah kita berespon seperti Saulus? Saulus melihat itu sebagai kasih karunia. Dan Paulus dalam seluruh pemberitaannya, di antara penekanan Paulus dari Roma pasal 1 sampai habis kita Roma, Kristus sebagai perantaran kita. Dia membawa kerajaan Allah. Kerajaan Allah
surga dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Siapa yang bawa itu? Siapa yang boleh membawanya? Siapa yang boleh pindah kerajaan surga ke bumi? Siapa yang boleh membawa kuasa itu mempengaruhi bumi? Bagaimana saya merasakannya? Hanya Allah saja melakukannya. Saya ingin menekankan di sini tentang tidak ada rasul, tidak ada nabi, tidak ada agama yang bisa berbicara tentang surga selain pada yang datang dari surga membawanya ke dalam dunia ini. Tidak ada orang yang dapat menceritakan, tidak ada orang yang dapat membawa pengaruh dan kuasa yang di surga itu, kerajaannya ke dalam dunia ini, kalau dia tidak datang dari surga. Sebab itu jangan percaya dan tidak ada nabi, tidak ada agama, tidak ada satu pribadi yang bisa membawa kebenaran ke dunia ini. Satu-satunya kebenaran hanya dari Kristus dan Yesus saja, anak-anak bersama. Dan banyak orang mencarinya, tapi orang Kristen kebanyakan sekarang sudah lelah penat ikut Yesus. Berdoa berkor sajalah Tuhan. Kecuali ada kebangunan rohani, kebaktian rohani, doa kita berapa menit, ibadah kita berapa jam? Panjang doa. Tapi kalau sudah lama nih, tidak pikiran, doa pun terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Tidak perlu posisi macam mana pun gaya kita, tidak apa-apa. Yang penting hati kita. Beda kan? Adakah di Alkitab cara begitu? Yang penting hati. Kita berdoa begini pun boleh, tidak apa-apa. Atau Tuhan, makasih Tuhan. Ataupun haleluya Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Begitu pun boleh. Yang penting hati. Menurut saya, Rasul Paulus ketika hatinya dibentuk, bila dia melihat kebenaran Kristus sebagai perantara yang membawa kerajaan Allah itu, dia melihat kerajaan Allah itu satu kuasa yang tidak ada di bumi, yang patut dihormat, yang dijunjung tinggi, kerajaan yang di atas segala kerajaan. Bila saya berbicara tentang hal itu, bila saya menghadap dia, saya harus menghadap dia dengan apa? Hormat. Tapi karena Kristen sekarang sudah semakin friendly dengan Tuhan, terlalu friendly dengan Roh Kudus, cincai menghadap Tuhan. SBK bilang begini, di mana ekspresi. Kalau kita hormat seseorang, bagaimana sikap kita bila bicara sama dia? Selamat pagi, apa kabar kau? Gitu lah. Bahasa disusun, sikap kita disusun, ya kan? Selamat pagi, apa kabar? Ini ekspresi. Tapi kalau kurang hormat, pagi, apa kabar? Bagus kan? Bagaimana kamu ini? Itu saja, itu. Kecuali kalau pagi bangun, bila cakap sama Dani, ada yang cakap sama Dani good morning, selamat pagi. Bagaimana lah gaya sini? Selamat pagi Dani, gitu. Tidak macam mana? Selamat pagi Dani, gitu. Kepala pun begini kadang-kadang, atau begini ke belakang, atau begini. Pokoknya ada ekspresi yang hormat. Kristus perantara kita membawa kerajaan Allah. Sebagai perantara dia membawa perdamaian manusia dengan Allah. Dia mendamaikan manusia dengan Allah. Siapa yang boleh mendamaikan manusia dengan Allah? Tidak ada. Bila ada di antara kita pernah mengalami rasa luka, pernah rasa luka hati? Bukan senang untuk didamaikan,
Senang nggak mendamaikan hati waktu malam-malam, waktu tersinggung? Paling sukar kita berdoa waktu tersinggung, kan? Paling sulit kita terima ajaran apapun waktu tersinggung. Apa yang kita bilang? Ini bukan waktunya kau bicara saya tentang kebenaran, tentang iman, tentang doa, tentang Kristus. Tolong tunggu saya aman. Sejuk hati saya. Tapi dalam penekanan firman Tuhan ini, pada waktu kita paling sulit untuk didamaikan, saat itu Yesus datang membawa damai. Masa panasnya hati kita. Sebaliknya, ketika Tuhan datang kepada Saulus, apakah pada waktu itu hati Tuhan senang seharusnya? Patutnya marah, kan? Saulus sudah, mari, nama Kristen, tangkap saya mereka, bunuh mereka, masuk ke penjara, bakar mereka. Termasuk siapa? Yang penuh Roh Kudus dilemparkan batu sampai mati. Siapa yang kasih cap itu? Bisa mati saja. Siapa? Saulus. Saulus bilang, lempar saja dia sampai mati. Penuh Roh Kudus, kalau Kudus, apa lihatkankah? Lempar saja dengan batu sampai mati. Apalah itu? Kesaksian apa itu? Kata si Saulus. Hati Saulus bagus, sangat keras. Saat hatinya yang begitu menyakitkan hati Tuhan, Tuhan sakit hati tidak? Sepatutnya sakit hati, kan? Dia datang kepada Saulus, bukan dia makin besar. Terus justru dia membawa apa? Damai. Waktu Anda rasa marah, boleh kita membawa damai. Ini administrasi Kristus yang Saulus belajar. Kristus pertolongan kita berkorban menanggung tuntutan kebenaran terhadap manusia. Yang keempat daripada itu, Kristus pertolongan kita, dia adalah penjamin, pemberi hidup yang kekal. Yang kedua, manifestasi Kristus yang diaplikasikannya kepada kita. Yang kedua, Kristus adalah sumber kasih karunia. Itu yang tadi. Kristus perantaran, dia katakan perantaran, dia memberi kami kasih karunia. Saulus mengalami kasih karunia itu. Kasih karunia itu bicara tentang kemurahan hati, pemurah hati, kebaikan hati. Saulus tidak pernah mengalami hati seperti ini. Kalau saya datang membunuh, sepatutnya saya dibunuh, digantung. Tidak sedikit orang yang saya bunuh. Hati saya penuh dengan kebencian, kejengkelan. Tetapi Yesus datang bukan membenci saya. Dia membawa kasih karunia. Dia membawa kemurahan hati. Dia membawa pemurah hati. Dia memberi damai kepadaku. Rupanya ini kerajaan Allah. Ini kerajaan surga yang datang kepada Saulus. Jika orang Kristen, gereja Kristen, pribadi Kristen mengalami kasih karunia ini, pasti ia memiliki karakter seperti Kristus. Inilah administrasi Kristus. Dan Tuhan mau gerejanya, orang percaya, pemimpin mencapai ini. Bukan secara knowledge, tapi hatinya, dipersembahkannya, karena kagum dan hormatnya kepada Allah. Sudah kita mengalami dan memiliki Kristus sebagai sumber kasih karunia? Berapa kali dan berapa banyak kita mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang dicurahkannya kepada kita. Dan pada waktu kita mulai menghitung kasih karunia anugerah Tuhan itu, dapatkah kita menghitungnya, mengiranya? Ini sebenarnya boleh dijelaskan secara sederhana dengan ilustrasi, perumpamaan, contoh-contoh yang sangat-sangat sederhana. Tetapi Bapak
tidak bisa melakukannya karena waktu. Saya mau kepada garis yang lebih tinggi sedikit, yang di atas. Saya pikir anak-anak yang lain, orang tua yang lain boleh menjelaskan yang akan datang. Silakan tanggapi dan Anda boleh membawa pendekatan lebih dekat, lebih kontekstual dengan cara berpikir kita di sekolah ini. Yesus adalah sumber kasih karunia. Saulus dapat melihat itu, dan kita juga dapat melihatnya hari ini, bahwa Kristus sebagai sumber kasih karunia yang berhak atas surga dan bumi. Dia yang berhak atas surga dan bumi, karena hak dan kuasa otoritasnya itu. Ia mengangkat, ia memilih murid-muridnya, termasuk saya, termasuk Anda. Saya adalah murid Kristus. Boleh kita melepaskan lelah kita dengan bicara, saya adalah murid Kristus. 2, 3. Saya adalah murid Kristus. Apa peranan murid Kristus? Seperti Saulus. Siapakah itu murid Kristus? Murid Kristus itu adalah pribadi, orang yang diangkat oleh Kristus, orang yang dipilih oleh Kristus, yang kepadanya Tuhan memberi kasih karunia. Kasih karunia di sini bicara tentang Tuhan melengkapi murid-muridnya. Tuhan melengkapi kita. Jadi Paulus melihat ini suatu kebahagiaan yang luar biasa. Karena apa? Dia dipilih, dia diangkat. Sedangkan Paulus orang yang jahat. Mungkin kita pernah rasa rohani kita loyo, lalu kita berkata, oh Tuhan sudah tidak mau mendengar saya tidak layak menjadi murid Kristus. Tolong jangan urus saya, tolong jangan atur saya tidak boleh sudah. Tapi saya ingin katakan di sini, apakah Tuhan mengubah pilihan terhadap kita? Itu menuntut kita berespon seperti Saulus, itu saja. Maukah kita berespon seperti Saulus? Jangan lupa, sebagai sumber kasih karunia, Ia ingin melengkapi kita semua. Dia melengkapi kita. Kita mendengar untuk dilengkapi. Memiliki senjata yang ampuh, yang luar biasa, mengalahkan segala perkara yang di dunia ini. Bukan saja itu, tapi melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus pernah berkata, jikalau kamu orang percaya kepadaku, atau setiap orang yang percaya kepadaku, pasti dia melakukan apa yang aku lakukan, mengerjakan apa yang aku kerjakan, serupa, sama. Saulus berkata, dia sebagai sumber kasih karunia kepada Saulus, kepada kita. Ia memberi mereka jabatan rasul. Ini yang Bapak mau jelaskan. Jabatan rasul. Ada sekolah rasul kan? Tahun berapa itu? Tahun 1989 kan? Atau 88 di Sabah. Sama-sama ada seorang pemimpin yang mencetuskan idea supaya kita ada sekolah jabatan rasul. Jadi rasul ini di sini, siapa yang memberi jabatan rasul itu? Sekolah, pengetahuan, gereja, Yesus. Siapa yang sama dengan Kristus, layak ke
seseorang jabatan rasul, adakah kuasa yang dapat diberikan kepada dia? Atas hak apa? Mari kita lihat apa yang Rasul Paulus alami di sini. Tuhan memberi jabatan rasul kepada kami. Jabatan rasul itu adalah lambang kemuliaan Kristus. Menyebut saja rasul itu berarti bercakap tentang kemuliaan Kristus. Rasul Paulus ingin katakan dalam kalimat yang lain, kemuliaan Kristus diberikannya kepada kami. Kemuliaan apa yang jabatan gereja boleh beri kepada gereja? Kemuliaan itu luar biasa, sempurna. Kemuliaan itu bukan hanya mulia, tetapi punya kuasa, otoritas di surga dan di bumi. Tidak cukup disebut pastor mau jadi rasul. Tidak cukup jadi pastor, kurang jadi pastor, kurang itu reverend, kurang itu pendeta, apalagi penatua, apalagi yang kurang nih, kurang lagi, apa kurangnya? Nabi. Wah, kalau kita sudah punya gelar nabi, rasul, apalagi yang kurang? Mau lagi? Mau dong, apa? Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan pun berkata kepada Musa, saya mengangkat engkau menjadi apa? Tuhan atas bangsa Firaun Mesir. Nah, kalau begitu, ya sekolah menjadi Tuhan, jabatan Tuhan. Ada yang mau mengatakan? Tapi lihat siapa yang memberi, siapa yang melantik, siapa yang mengangkat, apa artinya? Ketika dia akan menjadi Tuhan, apakah dia Tuhan disembah? Yang dinyatakan oleh Nabi Musa adalah kuasa Allah. Allah terlibat, Allah yang mengerjakan segala sesuatu bersama Musa. Jadi hak yang ada pada Kristus itu, dia adalah Tuhan yang berhak di surga dan di bumi. Dia berikan kepada rasul. Yang keempat, sebagai sumber kasih karunia Allah kepada Tuhan. Tuhan mengaruniakan kepada mereka. Ia mempercayakan wewenang yang tertinggi kepada murid-muridnya. Inilah administrasi. Ia mempercayakan wewenang tertinggi, wewenang Kristus yang tertinggi kepada murid-muridnya. Apa itu wewenangnya? Wewenangnya pertama adalah dirinya. Tuhan mempercayakan dirinya kepada rasul-rasul. Saya beri diriku kepada rasul-rasul. Cakap saja tentang saya. Beranikah lebih percaya kepada imam bicara tentang diri kau setetail-detailnya kepada orang lain, terutama kepada cewek lah? Berani? Kau pasti tidak yakin dibicarakan sepenuhnya. Mungkin banyak yang salah. Mula-mula yang salah, berapa berat kau? Apa kegemaran kamu? Apa yang kau paling tidak suka? Dan apa yang paling kau suka? Kenapa kita percaya dia? Karena dia terbatas. Tuhan melihat Saulus, para murid, orang terbatas. Namun ingat, Tuhan percayakan dirinya kepada mereka sepenuhnya. Tuhan memberi wewenang
sepenuhnya. Beritakanlah diri saya kepada semua orang. Ajarlah mereka tentang diriku. Niscaya mereka akan sampai kepada tujuan. Apa yang kau perkatakan tentang diriku, tidak ada yang menjadi sia-sia. Kalau kita telah percaya seperti yang diungkapkan Saulus di sini, imanmu tidak sia-sia. Wewenang yang kedua, Tuhan berikan kepada mereka, beritakan kuasa kerajaan surga, atau berita kuasa kerajaan Allah, atau rahasia kerajaan Allah, dipercayakan Tuhan kepada murid-muridnya. Kalau itu ada mujizat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Ini wewenang. Hebat kan? Ada itu sama kita? Ada. Ada. Oke. Buka Markus pasal 16 ayat 16, 17, 18. Cepat-cepat. Jam berapa kita mulai tadi? Boleh kalau Bapak berhenti jam 12 kan? Oke. Markus pasal 16 2. Kalian baca 3. Markus pasal 16 ayat 16, 17, 18. Markus ada di sini, boleh tengok di sini. Pasal 16 ayat 16, 17, 18. Nah, 2, 3. Siapa yang percaya akan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Stop dulu. Yang percaya pasti selamat. Ini kita disampaikan oleh murid-murid, dan kita telah memilikinya. Lalu siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bukan hari ini. Maksudnya yang tidak percaya sampai dia mati, dia tidak akan dapat diselamatkan. 17. Stop. Ini jaminan, ini janji, ini wewenang. Mulai lagi tanggal 23. Apakah para rasul pernah melakukannya? Dan janji ini untuk semua orang yang percaya. Tanda-tanda ini menyertai siapa? Siapa orang percaya itu murid Kristus. Siapa itu murid Kristus? Saya dan kita semua. Ada dikatakan di sana mereka memiliki bahasa yang baru. Itu bukan bahasa roh. Bahasa yang baru itu bahasa yang menghidupkan. Perkataan mereka kuat, berkuasa, menyembuhkan, menyegarkan jiwa. Kalau dulu mulut kita suka maki, kata-kata kita mati, tidak ada power, tidak ada pengaruh. Tapi di situ ada pengaruhnya. Kemudian di sini, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Maaf, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Artinya, kuasa iblis yang paling besar pun, ini iblis mendengarnya sekarang. Roh jahat mendengarnya, setan mendengarnya, sakit penyakit mendengar kesaksian firman Tuhan ini. Dan semua kuasa itu gentar dan gemetar, takut kepada Allah. Tetapi bagaimana kita yang diberi Tuhan janji ini? Apa kita menyambutnya? Apa kita terimanya seperti Saulus? Ketika kita menerima seperti
Saulus, firman ini digenapi melalui kita. Kuasa iblis yang paling besar sekalipun tidak dapat mencelakakan orang percaya. Karena apa? Wewenang Kristus atas orang itu. Saulus juga berkata, kasih karunia yang diberikan kepada mereka. Murid-murid itu berkuasa menuntun. Paulus katakan, kami menuntun mereka, supaya kami menuntun mereka kepada Kristus dan percaya kepada Kristus dan taat kepadanya. Ayat yang kita baca dari kitab Roma 1:5. Murid-murid berkuasa menuntun orang kepada Kristus, seperti Yesus berkuasa menuntun orang. Menuntun itu memimpin, memegang tangannya. Itu bukan perkara yang mudah, itu bukan perkara yang senang. Tidak semua orang yang kita menuntun suka dituntun. Ada orang yang mau ikut tanpa tangannya dipegang. Tapi kalau kita menyanyi pujian pada Tuhan, ku tahu tangan Tuhan yang memegang tanganku. Enak kedengarannya, enak kita rasakan pujian. Tetapi bila pemimpin memegang tangan kita, artinya mau membawa kita mengikuti langkah dan jalan dan cara berjalan kepada kebenaran itu, tidak mudah kita untuk menerimanya, bukan? Tapi Saulus beri tangannya dipegang. Dan Saulus menuntun orang datang kepada Kristus. Di sini saya ingin katakan, murid-murid dan orang percaya, bila kita menuntun orang, kita adalah lambang gambaran cahaya kemuliaan Kristus yang menyinari dan memimpin orang kepada jalan yang benar. Yang keenam, di bahwa Kristus adalah sumber kasih karunia. Wibawa hak Yesus Kristus atas surga dan di bumi melingkupi murid-murid Kristus. Karena dia melingkupi murid-murid Kristus, sebab itu dikatakan mereka menjangkau segala bangsa sampai ke ujung bumi. Dan yang terakhir, nomor 3, segala makhluk adalah milik Kristus. Saya suka ini. Segala makhluk adalah milik Kristus. Dalam ayat yang terakhir, saya ingin baca ulang supaya kita paham di mana Bapak kutip ini. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada Kristus. Menuntun semua bangsa. Dan kata itu Bapa menyimpulkan bahwa kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya, di mana mereka diberi hak untuk memimpin, menyatakan bahwa segala makhluk adalah milik Kristus. Sebagai aplikasi penerapannya, kalau segala makhluk ciptaan milik Kristus, semua manusia adalah milik Kristus, maka semua bangsa di bumi berhak atau diberi hak milik. Semua bangsa di bumi, semua manusia di bumi diberi hak milik. Hak milik apa itu? Hak milik ini luar biasa. Waris. Tuhan mewariskan hak kepada kita. Semua bangsa boleh percaya kepada Kristus. Menurut saya, pemahaman saya dari penulisan Rasul Paulus ini, jika segala makhluk adalah milik Kristus, semua manusia adalah milik Kristus, semua manusia, kalau saya sadari diri saya orang berdosa, tidak mungkin saya mampu percaya kepada Tuhan. Semua orang Tuhan beri hak milik.
saya boleh percaya kepada Kristus. Di dalam kitab Injil, Yesus berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku pasti akan datang kepadaku, dan semua yang datang kepadaku tidak akan kubuang, dan tidak ada yang dapat merampasnya dari tanganku. Inilah haknya. Saya punya hak untuk apa? Percaya. Atau punya hak untuk percaya. Itu bukan perkara mudah. Itu bukan kekuatanmu. Itu bukan pengaruhmu. Tetapi Tuhan mewariskan itu kepadamu. Karena engkau jauh sebelumnya sudah diberikan Bapa kepada Kristus. Karena hak itu kita mampu dan boleh percaya kepada Kristus. Jika engkau tidak punya hak itu, engkau tidak mungkin boleh datang kepada Dia. Sebab kita milik iblis sebelumnya. Karena kita sudah mati terbelenggu. Segala makhluk adalah milik Kristus. Itu juga berbicara semua bangsa di bumi diberi kemuliaan untuk menaati Dia. Tuhan beri kita kemuliaan agar kita mampu mentaati Dia. Saya suka Paulus mendapat kemuliaan karena itu dia mampu taat. Tanpa kemuliaan Tuhan beri kepada kita tidak mampu. Kemuliaan itu menolong kita untuk mengalahkan segala perkara keinginan kita, segala kelemahan kita, segala kebiasaan buruk kita, memampukan kita mengalahkan semuanya. Sebab kemuliaan itu kita lihat lebih hebat, lebih baik, lebih murni, lebih manis, lebih menakjubkan, lebih berkuasa, lebih selesa, lebih damai sejahtera, dan lebih menjanjikan, lebih semuanya lebih. Karena kemuliaan itu lebih dari semuanya, maka kita ada kekuatan untuk menurunkan, menginjak semua apa yang tidak seharusnya berguna bagi hidup kita, lalu memilih untuk taat kepada Tuhan. Sebab tanpa Tuhan Yesus memberi hak dalam kemuliaannya, tidak ada seorang pun yang dapat percaya dan taat kepada-Nya. Satu-satunya nama yang diberikan Bapa kepada manusia di bawah kolong langit ini, yaitu Yesus, adalah Allah, perantara Allah dengan manusia berdosa. Betapa hebat, betapa luar biasa, betapa mulia, betapa berkuasanya sebenarnya hidup Anda dan saya. Jangan memeluknya sendiri, jangan mengurungnya sendiri, jangan menggunakannya untuk safety Anda, jangan memakainya untuk kebahagiaanmu sendiri. Allah tidak melengkapi kita untuk nikmat sendiri, tetapi Ia melengkapi kita supaya kita melengkapi orang lain. Allah memperkayakan kepada kita supaya kita memperkayakan, supaya apa yang kita miliki daripada Kristus, Tuhan mau kita wariskannya kepada orang lain, menurunkannya kepada orang lain. Mari kita lihat di sekitar kita, ada yang berusaha untuk di sekeliling kita, mulai daripada orang yang paling hampir, paling dekat dengan kita. Ingat, mereka orang yang sangat memerlukan. Jangan abaikan mereka, sekalipun mereka adalah orang yang biasa. Mungkin kita banyak alasan untuk mengatakan, saya tidak ada kekuatan untuk bersaksi. Tapi ingat, engkau punya kekuatan ini. Rasul Paulus pun pernah ditolak. Bahkan rasul-rasul yang lain sampai mereka mati syahid, ditolak, dibenci oleh orang-orang yang membenci mereka. Baik benci karena background mereka, tidak dapat menerima karena mereka orang-orang yang bukan ternama, bahkan benci karena Injil. Tapi mereka tidak mau berhenti menyampaikan kebenaran Allah. Sebab orang-orang ini lemah, orang-orang itu sakit, orang-orang itu berjalan pada perlu kita.
dan Tuhan mau kita memilikinya. Boleh kita berdoa. Anugerah terbesar Tuhan telah kurniakan kepada kami. Di dalam anugerah itu, kami mempunyai pengalaman tersendiri yang Tuhan berikan kepada kami dalam satu wadah struktur administrasi Kristus. Apa yang dialami oleh Paulus dan para murid yang lain telah menjadi satu penyata bagi kami hari ini. Betapa hebat dan betapa berbedanya administrasi Allah, administrasi Kristus. Kami selama ini lelah memikirkan apa yang kami perlu buat untuk sesama kami, supaya kami selesa, supaya kami senang, supaya hidup kami teratur, supaya gerakan kami teratur, dan sebagainya. Sampai kami tidak tahu mengurus sesuatu, karena kami tidak punya uang, kami tidak punya dana. Akhirnya kami menyatakan kami tidak punya jalan untuk melaksanakan satu administrasi di sini. Kami tidak dapat melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan baik karena kekurangan. Lalu kami mengeluh dan berseru-seru kepadamu. Tuhan, kami telah salah. Kami sangat bersalah. Tolong kami Bapa. Kami sendirilah administrasi itu. Dan pelaksananya adalah dalam diri kami. Perbendaharaan administrasi itu diri kami dan dalam diri kami. Dan seluruh kekuatan administrasi dan pengaruhnya, tulisan-tulisannya dalam diri kami. Bapa, kami telah memikirkan yang jauh. Sebenarnya sesama kami boleh praktekkan administrasi itu. Bagaimana ia manifestasi? Bagaimana ia membangun relasi di antara kami dan membentuk suatu relasi antara manusia dengan Allah, sehingga kenyataan inkarnasi Kristus itu kokoh dan teguh di antara kami, dan kami menjadi kokoh dan teguh dalam segala kesaksian. Pimpin kami Bapa, bantu kami, ampuni kami, ubah kami, bentuk kami, bangkitkan satu gairah hidup baru dalam jiwa kami saat ini, agar kami dapat bertindak baik atau tidak baik waktunya, semuanya tanpa pelaksanaan administrasi Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur. Amin. Terima kasih atas kesediaan kita.